ketika malaikat, saya tawarkan pada Anda, ibu ini. Saya berikan tawaran langsung. Didik anak Anda jadi ahli Quran. Maka satu kali Anda akan dikunjungi oleh malaikat langsung di surga Anda. Dan malaikat itu pertama kali mendatangi Anda mengatakan kalimat yang ini. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kamu telah sabar saat berusaha di dunia. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-23 sampai 24. Ayat 23-nya tentang anak yang membawa keluarga ayah ibunya ya atau kemudian saudaranya ke surga karena dia hafal Quran. Kalau teman-temannya keluarganya saleh, dia bisa narik keluarganya. Kemudian dia berangkat ke surga dan digandeng keluarganya ke surga dan dikatakan dikunjungi oleh setiap malaikat. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang masuk ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim ya wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan dia menarik orang-orang soleh dari kalangan bapak ibunya, dari kalangan pasangannya sampai keturunan-keturunannya. Begitu dia masuk ke dalam surga, wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin, malaikat datang mengunjungi dari setiap pintu surga. Di orang ini bisa pindah-pindah, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Malaikat mengunjungi dia dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, kamu sabar saat di dunia. Fanikma uqbaddar. Sekarang silahkan nikmati kenikmatan yang terindah di tempat ini. Saya sarankan pada Anda, jadikan anak Anda penghafal Quran, insya Allah ibunya akan dimuliakan, ibunya dipasangkan mahkota di kepalanya, dan satu saat nanti Anda akan dapatkan kunjungan malaikat dari bukti kesabaran Anda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang coba dilakukan ibu saya. Ibu saya ditinggal ayah saya, Masya Allah, kami masih kecil-kecil, Anda 2, ibu saya 5. Dan beliau berjuang dengan luar biasa, mengantarkan, berjuang, ya, keringat, darahnya, dan sebagai pengorbanannya. Dan insya Allah ada kebaikan bagi Anda, insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, ini permohonan tadi ya, jemaah diminta merapat, space masih bisa di ruangan utama tadi ya. Alhamdulillah. Bagaimana caranya kita tetap yakin mempertahankan iman di kehidupan sehari-hari? Baik, maksud saya apabila sedang pengajian, sedang sholat, sedang baca Al-Quran, iman itu sangat berasa. Tapi jika kita sudah di rumah, di kantor, terkadang lupa bahkan lemah imannya. Anda mungkin, bukan kita. Saya tidak ikutan. Baik. Ini normal. Buka Sahih Al-Bukhari, bab yang pertama namanya Kitabul Iman. Ada 57 hadis. Itu belajar hadis itu cara langsung dari Nabi, dihimpun Imam Al-Bukhari, cara meningkatkan iman dan menjaga supaya tidak turun-turun. Di antara caranya, rumus cepatnya, saya keluarkan hadisnya. Kata Nabi, Al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu kadang naik, kadang dia turun. Yazidu bitta'ah, ini kuncinya. 1, dia akan naik jika Anda konsisten menjaga ketaatan. Yazidu bitta'ah. Rumus pertama, kalau iman ingin tetap dijaga naik, imannya tetap naik, baik di masjid, di majlis, baik di tempat-tempat ibadah, ataupun ke kantor, ke rumah dan sebagainya. 1, kata Nabi, pertahankan ketaatan. Taat ini turunannya amal soleh. Amal soleh. Keluarkan semua jenis amal soleh dalam Al-Quran. Karena itu setiap ada kalimat amal soleh, baik langsung kalimatnya amal soleh, bentuk tunggal atau jama', atau langsung bentuk ibadahnya, itu seringkali bersanding dengan kalimat iman. Untuk memberikan kesan bahwa dengan mengerjakan amal soleh, iman akan terangkat. Misal, Quran surah 103, Wala as innal insana lafi illal ladzina amanu. Iman setelah menyebutkan iman wa amilus solihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Turunkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Quran. Cukup 3 ini dulu. Anda konsisten tunaikan 3 ini, yarhamukallah, maka Allah akan jaga tingkat keimanan Anda. Misal salat, bentuk salatnya jama', bukan cuma salat yang 5 waktu saja. Anda keluarkan, misal salat duha, ya. Misal salat rawatibnya, salat tahajudnya, konsisten Anda kerjakan semua jenis salat, Anda keluarkan menunya. Yang fardu Anda keluarkan, misal 5 waktu, ini gak usah ditanya. Yang sunnah keluarkan, rawatib 12 rakaat, waktunya kapan saja. Ada yang duha kemudian, ada yang misalnya syuruknya, ada yang macam-macamnya, di pagi sampai siang. Malamnya misalnya, maaf, ada tahajud, ada qiyamul lail, ada witir. Anda jaga, baru salat ini saja terjaga keadaan iman Anda insyaAllah. Infak, silahkan cek. Ada 5 golongan. Quran surah kedua 215. Pada orang tua Anda, pada kerabat Anda, pada anak yatim, ya, pada orang-orang miskin, pada ibnu sabil. Petakan setiap hari berapa Anda punya anggaran untuk infak. Tidak harus uang. Infak itu tidak harus uang. Infak itu adalah pemberian yang sifatnya berupa materi. Bisa makanan, bisa pakaian,
Mohon maaf, mungkin ada yang mengantarkan ke surga dari pakaian Anda. Coba cek, Anda punya pakaian banyak, buka lemari itu. Mungkin yang Anda pakai cuma satu, cuma dua. Berapa banyak pakaian Anda yang mungkin bisa dibagi dengan orang lain? Saya berikan satu kisah ya. Pernah ada seorang, ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum wafat dia pernah akan ke masjid. Begitu dia pakai pakaiannya, mohon izin, lihat baik-baik, musim dingin. Dia pakai pakaian, dia double. Yang bagus dia simpan di dalam. Yang jelek, yang biasa dipakai, yang sudah biasa, dia lipatkan di luar. Satu kali di pertengahan jalan, qadar Allah ada orang kedinginan. Dia buka yang luarnya, dan dipasangkan kemudian kepadanya. Allahu Akbar, orang itu merasakan hangat dan berangkatlah kemudian orang ini ke masjid. Begitu berangkat, qadar Allah kisahnya secara singkat dia meninggal dunia. Tidak kelihatan oleh Nabi berada di masjid, dan dia selalu sayap kanan di masjidnya. Begitu subuh kelihatan tidak ada, kata Nabi, di mana orang ini? Qadar Allah tidak ditemukan, kemudian dijenguk ke rumahnya, ditemukan cukup jauh ke rumahnya. Baik, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata ketika meninggal selesai, kata Nabi pada istrinya, apa yang terlihat ketika dia akan meninggal? Saya tidak melihat ya Rasulullah ketika meninggal kalimat, kecuali mendengar kalimat-kalimat saja. Saya tidak melihat satu hal yang aneh kecuali kalimat-kalimat yang saya dengar saja. Apa itu? Kata beliau satu, ya Allah, kenapa kok enggak yang lebih jauh? Dua, ya Allah, kenapa bukan yang bagus saat akan meninggal? Allahu Akbar, Nabi tersenyum dan mengatakan, saat itulah ditampakkan pahala-pahala ketika dia akan meninggal dunia. Tampakkanlah kebiasaan-kebiasaan awalnya. Jadi kalau Anda terbiasa berbuat maksiat, maka maksiat itu akan ditampakkan saat Anda akan meninggal dunia. Makanya bertobat. Tapi kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka kebaikan itu yang ditampakkan. Misal, kalau saya tampakkan kemuliaan Anda senang atau gelisah? Senang. Kalau ditampakkan keburukan Anda, senang atau gelisah? Gelisah. Makanya wajar kalau ada orang meninggal, dia gelisah, pukul, macam-macam. Karena yang biasa dia lihat adalah kebiasaan buruk dia. Kata Nabi, orang ini ditampakkan kebiasaan dia ke masjid menempuh jalan. Ketika dia menempuh jalan, bukankah semakin jauh semakin banyak pahalanya? Dia jalan teman-teman sekalian. Musim dingin dia berangkat, musim panas dia berangkat. Kemudian di akhir hidupnya ditampakkan pahalanya. Kata dia berkata, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi masjid ya Allah? Saya pengen lebih banyak lagi pahalanya. Saya pengen lebih banyak lagi pahalanya. Dan ternyata kisah yang kedua ini adalah ketika dia memberikan kemuliaan dengan bajunya. Dia berikan yang baju yang paling luar, bukan yang paling baru. Yang paling biasa itu. Diberikanlah gambaran pahalanya. Dia menyesal pada saat itu, ya Allah kenapa yang enggak bagus yang saya berikan kepada dia. Kalau saya berikan yang bagus tentu akan lebih banyak lagi pahalanya. Saya ingin tunjukkan kepada Anda, infak itu tidak harus dengan uang. Semua kita punya peluang untuk berinfak. Anda mungkin infakkan mushaf Anda yang biasa Anda pakai. Ya, Anda sudah tidak pakai lagi, misalnya sudah punya mushaf yang lain, biasakan. Ada yang baru, infakkan yang lainnya. Bukankah satu huruf dibacakan 10 kebaikan? Anda infak mushaf pada penghafal Quran. Penghafal Quran kan biasa menghafal. Berapa huruf dia baca setiap hari? Saya sering katakan pada Anda, hampir mustahil ada penghafal Quran. Baca Quran cuma satu huruf, mustahil. Nun. Sudah, Masya Allah, tidak. Berapa banyak dia ulang? Makanya coba yang cerdas. Anda ingin cari amalan, cari yang cerdas. Yang pahalanya mengalir. Infak.